Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Usikum wa iyaya bi taqwallah ittiba'i awamirihi wa tinabi nawahihi. Wa qad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وقال نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Wahayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah saya sendiri dan jenengan semua bertakwa kepada Allah. Bertakwa artinya saya dan jenengan semua menjauhi dosa-dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil, yang termasuk dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya dengan sejauh-jauhnya. Jangan menyengaja untuk berbuat dosa. Hendaklah berlindung kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah supaya kita terhindar dari dosa-dosa. Dan hendaklah memohon kepada Allah agar diberi kekuatan, kesempatan, kemauan untuk beramal saleh, menjalankan kebaikan-kebaikan yang sudah diperintahkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah SWT, luruskan niat kita di dalam kajian ini. Niatkan karena Allah SWT, jangan diniatkan untuk selainnya. Ketika kita niatannya sudah lurus, sudah ikhlas karena Allah, maka akan diberi upah, diberi ganjaran oleh Allah SWT, dan akan memainnya di dunia maupun di akhirat. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang dia mampu menggunakan waktunya untuk kebaikan itu karena belas kasih Allah SWT. Dan tidak pantas bagi kita semua, saya terutama dan menjadi semua, melonggar-longgarkan waktu hanya untuk mengejar sesuatu yang langka, sesuatu yang fana, sesuatu yang akan hilang, sesuatu yang akan binasa. Maka marilah bismillah kita mulai bacaan surat Al-Qiyamah ya, sampai ayat yang ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. Wujuh, wajah-wajah. Yaumaidin, pada hari itu. Nadhirah. Nadhirah itu semeringah, senang, bahagia, bagus. Hasanah, bahiyah, musyrikah, masrurah. Jadi itu bagus wajahnya, cemerlang. Orang kalau bagus wajahnya itu dilihat itu menyenangkan, bapak-bapak ibu ya. Kalau wajahnya itu enggak bagus, itu dilihat itu juga tidak menyenangkan. Kayak orang yang habis gajian hilang uangnya, itu wajahnya tidak bagus ya.
Gimana wajahnya? Atau kehilangan mobil, wajahnya sudah bagus. Itu namanya nadhir. Cara membacanya itu berbeda dengan yang nadhirah. Kalau nadhirah ila kepada Rabbiha, pemeliharanya yaitu Allah Subhanahu wa taala, nadhirah, memandang. Jadi yang bentuknya begini, yang ayat 23 itu cara membacanya lidah kita dikeluarkan sedikit, bapak-bapak ibu. Coba semuanya, lo, nah itu yang tok ada titiknya. Kemudian yang sob ada titiknya, itu cara bacanya lo, tidak dikeluarkan lidahnya tapi samping lidah mengenai gigi geraham lo, li, lu, bau. Nah, itu ya. Jadi nanti membacanya tidak sama. Nadhirah dengan nadhirah. Kalau yang nadhara Allah itu adalah memandang. Nangdur, nadhartu, nah sebagainya ya. Wa wujuhu, dan wajah-wajah. Yauma idzin, di hari itu, basirah. Basirah itu semeruang, namanya semeruang. Sebaliknya dari nadhirah, enggak senang ya. Orang gagal itu semeruang gitu ya, sedih gitu ya, semeruang, basirah namanya. Tazunnu, yakin. Dhanna kalau di dalam ilmu fikih, ilmu Quran, ilmu tafsir ya, itu tingkatannya sudah yakin, bukan persangkaan. Yakin an, bahwasanya yuf'ala, dikenai, biha dengannya, diperbuat menjadi dikenai. Faqirah, kecelakaan, kebinasaan, ya, kesengsaraan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkenaan dengan ru'yatullahi fil akhirah. Jadi nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Allahumma amin. Jadi apakah kita bisa? Caranya ini ada, diberitahu bahwasanya nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Tentu ada kriteria yang mampu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yauma idin nadhirah, nadharah itu adalah bagus, senang, bahagia. Di orang kalau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, dia akan senang, berbahagia. Wajahnya akan berseri-seri, seperti mendapat istri 4, berseri-seri ya. Istri 1 belum, dapat istri baru gitu ya, berseri-seri gitu. Atau dapat suami berseri-seri gitu ya. Dapat anak, lama menanti tidak dapat anak, itu berseri-seri, senang sekali. Atau lulus ujian gitu ya. Lulus ujian itu berseri-seri gitu ya. Sebelum ujian itu wajahnya enggak karu-karuan, setelah selesai diumumkan itu lulus, wah senang sampai melepaskan kupluknya gitu ya. Itu namanya senang. Ila rabbiha nadhirah, nanti kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melihat. Tarahu iyanan, dia akan melihat dengan mata kepala, jadi melihat dengan jelas. Kama rawahul Bukhari rahimahullahu taala fi sahihi, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya,
Innakum satarawna rabbakum iyana. Kalian nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan jelas. Jelas sekali melihatnya. Wa qad sabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla. Jadi nanti yang bisa melihat itu hanya mukmin. Jadi syaratnya bisa melihat Allah itu orang-orang yang beriman saja. Selain tidak beriman, dia tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saya sendiri tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak meyakini anak itu adalah rezeki, tidak meyakini sholat itu adalah asbabnya kita menjadi orang-orang yang baik, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak meyakini haji itu syariat, tidak meyakini itu bukan mukmin. Tapi kalau kita sudah meyakini bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu benar dan kita mampu menjalankannya, nah itu berarti mukmin. Tapi kalau kita yakin dengan kebenaran, kemudian masih yakin lagi dengan keburukan-keburukan dijalankan, yaitu ya bukan mukmin. Karena manusia, Pak, saya sholat ya, tapi saya masih zina. Nah kalau seperti itu ya tidak percaya. Ketika saya dan penjenengan bersendiri yakin tidak beriman, tidak bahwasanya di sebelah kanan kita, di sebelah kiri kita itu ada malaikat yang mencatat kita, yakin apa tidak? Mukmin namanya. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yakin dengan yang hal-hal yang gaib. Ya. Dengan masuk rumah, di rumah itu ada jinnya apa enggak? Halo, jinnya belum? Ya ada, di rumah ya mesti ada jinnya, ada setannya. Rasul mengatakan setelah bangun tidur itu janganlah langsung memakan atau memegang sesuatu, kecuali dia harus mencuci tangannya dahulu 3 kali, kemudian istingsak, mengeluarkan air dari mesinnya, istingsak dulu ya, baru istingsak. Nah, itu harus begitu. Tapi kalau tidak, karena setan itu dia batat fi amfi, dia tidurnya di lubang hidung kita. Iya caranya, itulah gaib kan. Jadi kan beriman apa enggak? Makanya ketika saya sendiri dan jenengan semua ini habis bangun tidur, segera mengeluarkan setan dari situ. Kalau beriman, yakin dengan itu, berarti bisa melihat Allah. Yakin kalau anaknya lebih dari 1 itu tidak masalah. Anak itu cukup 2 saja, Pak. Nanti kalau 3 saya nggak percaya kalau dapat rezeki. Nggak percaya nanti dia hidup. Nggak percaya nanti dia dapat pekerjaan, nggak percaya nanti dapat fasilitas. Kalau saya dan penjenengan meyakini bahwasanya nanti kalau punya anak lebih dari 2 itu sengsara, tidak bahagia, tidak bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas sebagaimana orang-orang mendapatkan fasilitas, ya kita tidak akan mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Halo, pribadi, jangan putranya dinancu. Wedi dia anak lebih sokot loh. Wedi betul sih cek nom. Lah, nek tak semput berai bebe Pak, memberi. Sekarang itu banyak sekolah SD itu ini bapak-bapak kosong. Kenapa? Anaknya yang didaftarkan nggak ada. Karena sudah sukses ini. Orang itu cuma pengen punya anak 1, 2. Apa yang mereka kejar? Dunia. Mereka numpuk-numpuk harta untuk katanya membahagiakan anaknya yang 1. Ya supaya dia nanti fasilitasnya itu lengkap. Bahagia dia. Menurut kita bahagia. Apakah dengan adanya rumah bagus, dengan adanya makanan bagus, dengan adanya kendaraan bagus, fasilitas mewah, apakah dia akan bahagia? Tidak. Bahagia itu fisiratul mustaqim dinil Islam.
paham pada Islam. Sekarang banyak orang yang takut punya anak. Jadi beriman apa tidak itu? Wa nahnu narzuq wa iyyahu. Kami ini yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Apakah Ustaz sudah memberi? Ya, alhamdulillah saya sudah memberikan. Anak saya sudah 11. Jadi hidup semua, alhamdulillah. Mati 1. Tinggal 10. Apakah tidak bahagia mereka? Alhamdulillah, mereka senang, bahagia membaca Al-Quran. Senang. Apakah saya tidak bahagia? Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah punya anak lebih dari 2 itu. Apakah mereka tidak makan? Makan mereka, diberi rezeki oleh Allah. Gaji saya apa Pak? Tidak bisa? Oh, alhamdulillah bisa. Itu Allah SWT. Kalau saya sendiri dan jenengan, anak generasi kita itu takut nanti punya anak lebih dari 2. Wah, ini akidahnya kacau. Akidahnya rusak ini Bapak-bapak. Tidak yakin kepada Allah, yakinnya kepada hal yang zahir. Kalau anaknya banyak itu nanti rezekinya tidak ada. Apakah yang rezeki itu jenengan? Bukan. Mereka jenengan meninggal, mereka tetap diberi rezeki oleh Allah. Ya, kenapa saya sampaikan ini? Karena ini nanti kalau tidak kita yakini dengan benar, kita nanti akan bisa melihat Allah. Syaratnya di sini adalah ru'yatul mu'min billahi azza wa jalla. Halo. Terus naik S2 apa ya nambah Pak? Enggak, kalau ini yang khusus muda-muda itu jangan takut. Punya anak itu jangan takut gitu. Kalau nanti takut itu berarti akidahnya sudah tahu lama sudah rusak gitu. Loh kok rusak? Iya, karena tidak yakin dengan rezeki yang diberikan Allah. Pada Allah itu punya sifat Ar-Razzaq. Dan Allah itu punya sifat Ar-Rabb yang memelihara. Jadi Allah itu menjadi pemelihara kita. Apa yang kita aktivitaskan itu sudah dipelihara oleh Allah SWT. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, nanti akan melihat Allah SWT di daril akhirah fil ahadis as-sihahi min turuki mutawatirah inda imbatil hadis la yumkinu daf'uha wala man'uha. Jadi hadis tentang melihat Allah ini mutawatir. Banyak yang menyampaikan di kalangan para ahli hadis dan sahabat, sehingga tidak mungkin bisa ditolaknya dan tidak mungkin bisa dibantah. Jadi Allah pasti nanti akan bisa dilihat. Dan hanya yang bisa melihat orang-orang yang beriman saja. Kahadisi Abi Sa'id wa Abi Hurairah wa huma fi sahihaini anna an-nasa qalu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dalam kitab 2 yang sahih, bahwasanya nanti manusia itu qalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Ya Allah, ya Rasulullah, apakah kami nanti melihat Allah SWT di hari kiamat nanti? Maka Rasul mengatakan, Rasul tidak menjawab ya, itu tidak menjawab, tapi jawabannya dengan bentuk pertanyaan. Hal tudhabuna fi ru'yati syamsi wal qamari laisa dunahuma sahabun. Apakah terhalangi kalian ketika melihat matahari dan bulan yang di sana tidak ada awan? Apakah terhalangi oleh kalian melihat bulan dan melihat matahari yang tidak ada awannya? Terhalangi enggak kira-kira? Qalu, mereka mengatakan, lah, enggak ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawna rabbakum kadzalik. Jadi kalian nanti akan melihat Allah SWT sebagaimana demikian. Tudharu, ada juga yang mengartikan ini adalah muzak, zahimun, berdesak-desakan. Apakah kalian akan melihat Allah SWT? Apakah kalian melihat matahari dan bulan itu berdesak-desakan? Halo,
Jumlah jerawan banyak sekali sepenuh bumi. Apakah melihat bulan dan matahari itu berdesak-desakan? Tidak, longgar sekali karena tempatnya sana kelihatan sekali. Jadi nanti melihatnya seperti itu kata Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu memberikan penjelasan yang jelas. Tidak mungkin mata kita berdesak-desakan dengan yang lain, kecuali Allah SWT di bawah, Allah di atas. Allah akan kelihatan dengan jelas. Wabi sahihaini an Jarir, yang dari dua yang sahih dari Jarir karena mutawatir tadi ya. Jadi yang meriwayatkan banyak sekali karena tidak bisa dibantah. Qala nadara Rasulullah SAW ilal qamari lailal badr lailatal badri faqala innakum tarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Jadi Rasulullah pada waktu itu melihat bulan purnama. Kemudian Rasulullah menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan kepada para sahabatnya, kalian nanti akan melihat Allah SWT sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Jadi jelas sekali itu zatnya Allah. Apakah zatnya Allah itu kotak-kotak, padat, atau cair, atau gas? Nggak tahu kita. Nah, nanti saja dibuktikan di yaumul qiyamah. Syaratnya beriman. Nah, anak ibu loro ya wis bakal delok gitu ya. Iya lah orang nambah-nambah ya, kecuali ada udzur ya. Ada udzur itu apa ya, jenengan sendiri yang tahu. Tapi kalau tidak menambah itu karena ketakutan rizki itu tidak ada. Hati-hati ya. Hati-hati. Nauzubillah insyaallah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inis istata'tum ala tukhlabuna ala salati qabla tulu'i syamsi wala qabla ghurubiha faf'alu. Maka jika kalian mampu untuk bisa mengalahkan dan bisa melampaui, maka sholatlah sebelum terbitnya matahari dan sebelum tenggelamnya matahari. Jika kalian mau, silahkan kerjakan. Maksudnya bagaimana itu? Itu kan sholatan bardin. Sholat bardin ini adalah sholat yang menyebabkan seseorang itu masuk jannah. Sholatul bardin dakhalal jannah. Man sholal bardin dakhalal jannah. Atau kama qala. Jadi bardin itu dua yang dingin, yaitu qoblatul isyam, yaitu subuh, kemudian qoblal ghurub, yaitu asar. Dalam satu hadis itu, siapa saja yang dia tidak sholat asar gara-gara melalaikan itu, amalannya tidak diterima oleh Allah SWT. Amalan apapun gitu selama 40 hari. Jadi kalau hari ini tidak sholat asar, naudzubillah, 40 hari ke depan itu kalau mati nyungsek neraka itu. Karena pekerjaan. Jadi orang sore itu biasanya lupa atau dia tidak sungguh-sungguh untuk menjalani sholat asar. Karena biasanya pekerjaan yang ikut kepada juragan yang kita takut untuk meninggalkan. Halo, saya itu pernah mengadakan kegiatan ketentaraan itu sholat asar itu nggak bisa dikerjakan. Terus gimana itu? Harus sholat asar di situ. Kalau sampai lewat, silakan. Gitu. Nah, bapak-bapak, ibu, saya sendiri mulai hari ini jangan pernah terlambat sholat asar. Ya, halo, siap ya? Artinya jenengan yang nyambut kayak sing bangunan maksudnya itu sholat asar ya berhenti. Sholat asar berhenti. Waktu datang sholat asar jenengan berhenti bekerjanya dulu. Nah kalau terus pak, namanya terus itu melalaikan. Ya izin sama juraganya, pak,
Nah, tak sholat asar gitu. Tapi ya nopo, mungkin kalau tambahin sampai maghrib, wah ya apa-apa. Itu kira-kira Pak sing gawe jenengan tak kira remen gitu ya. Sholat asar. Jadi jangan sampai jenengan nyambut ke terus akhir rampung setengah 5 nih kok nembe sholat asar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pekerjaan itu apa bisa loh mendapatkan satu kampung hasilnya itu bisa enggak kira-kira? Oh, beli satu petak 100 meter saja susahnya, masya Allah, ya kan? Kenapa diterus-teruskan? Padahal kata Rasulullah, orang yang terakhir bisa masuk jannah itu dia dosanya banyak sekali, maksiatnya banyak sekali, dibersihkan oleh Allah SWT, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam jannah. Dia heran, ya Allah, jannahnya kayak gini, 10 kali lipat dunia. Subhanallah. Kok tidak ingin kita memilih pekerjaan untuk terus meninggalkan sholat itu? Kalau sholat zuhur, saya kira semua orang mudah. Sholat zuhur biasanya jam 12 gitu. Nah, orang ingin istirahat dan itu maklum, sudah semuanya mengokekan. Apa itu mengokekan? Mengiyakan, ya. Tafadhol, tidak masalah. Tapi sholat asar pasti akan jadi catatan bagi juragannya ketika kita tidak mampu untuk menjelaskan pada mereka. Harus dijelaskan, harus diganti waktu yang kita pakai untuk sholat. Sholat asar ini biasanya bapak-bapak yang bekerja, kalau ibu-ibu yang bekerja yang merumpi, biasanya bablasan orang asar. Bisa merumpi ya sampai bablasan. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh ini juga sulit dikerjakan. Kenapa? Karena kebiasaannya orang itu begadang malam. Kalau jenengan begadang malam, tidak ada manfaatnya. Itu pasti kelewatan sholat subuh. Dan memang mengasihkan. Begadang malam itu mengasihkan. Melihat HP itu, yang dilihat di YouTube, video-video pendek, nasihat-nasihat, kelihatannya atau film-film pendek, sehingga sampai jam 11, sampai jam 12. Kadang-kadang HP-nya masih dibawa, tapi orangnya udah merem. Nah, kalau kebiasaan Rasulullah, kalau penjenengan ingin seperti Rasulullah sehat, ya barokah gitu. Habis isya ya tidur. Nah, kalau tidak ada kegiatan, habis sholat isya tidur. Nanti penjenengan jam 2 insya Allah bisa bangun dan bisa sholat malam. Loh, ibadah. Iya, karena orang itu kalau sudah lezat dengan ibadah, itu berarti dia sudah meninggalkan kemaksiatan. Ketika saya dan penjenengan itu melakukan satu kemaksiatan, itu sulit untuk melakukan kebaikan. Rasanya tidak selezat ketika kita meninggalkan kemaksiatan. Penjenengan minum teh, yang teh di situ ada lalat hijaunya, pasti jenengan tidak lezat untuk meminumnya, karena ada kotoran di situ. Kemaksiatan yang kita kerjakan adalah kotoran nempel pada hati kita, berupa nuqtah, kata Rasulullah. Ketika nuqtah itu tidak kita bersihkan, rasanya tidak lezat di dalam beribadah. Jadi kan ngaji ke sini, lezat nopo ini bang turun omah. Kalau ini lezat semangat, oh itu berarti tidak melawan kemaksiatan. Jadi kalau sudah harus daripada nongol udah diomeli bapak, daripada bujuku ngomel-ngomel, semangat baiklah, aman. Tidak begitu, tapi memang rasa lezat untuk mencari ilmu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau mampu silahkan, dengan kata Rasulullah, faf'alu,
Kenapa kok ada kaitannya dengan melihat Allah dengan Rasul menyuruh sholat ini? Karena memang orang bisa menjalankan dua sholat ini bisa melihat Allah gitu. Bisa melihat Allah, sholat subuh dan sholat asar. Dan sholat lainnya ya tetap dikerjakan. Penekanannya maka faf'alu gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fi afradil Muslim an Suhaid anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam riwayat Muslim yang satu ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ahlu jannah al jannata, ketika sudah masuk penduduk jannah ke dalam jannah, qala yaqulu ta'ala turiduna syai'an azidukum. Penduduk jannah yang sudah masuk ke dalam jannah, Allah mengatakan kepada mereka, turidu azidakum, turidu syai'an azidakum, maukah kamu pengen saya tambah dengan sesuatu? Padahal orang di jannah itu kan sudah masya Allah kan, sudah nikmat sekali. Fayaquluna alam tudayyit wujuhana, bukankah sudah engkau putihkan wajah kami ya Allah Subhanahu wa taala? Engkau sudah bersihkan kami. Itu sudah kenikmatan yang besar. Bukan wujuh aswad, wajah-wajah mereka hitam, tapi ini menjadi putih ya. Tubayyit wujuhana. Itu sudah cukup. Kami masuk ke dalam jannah itu cukup ya Allah. Mau ditambah nikmat apa lagi gitu, sesuatu itu. Karena memang kita sudah senang kalau sudah penjenengan yang sewu, misalnya penduduk Gagak Sifat yang hadir di malam Ahad pengajiannya Pak Sri Dadi dapat tiket ke Singapura dan ke Mekah PP. Wah, kira-kira wajahnya langsung putih nopo. Terus ditambah oleh ini mau diberi fas, oh enggak, udah tambah apa lagi, udah nikmat ini kan begitu. Sudah dapat tiket PP ini dah. Gambarannya kira-kira begitu. Ini turiduna syai'an azidakum. Alam tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau sudah memasukkan kami ke dalam jannah ini, sudah nikmat yang besar. Kemudian engkau selamatkan kami dari neraka, itu sudah nikmat yang besar. Kenapa mau ditambah lagi? Orang itu masuk ke dalam jannah itu sudah nikmat yang besar, bapak-bapak ibu. Tidak sembarang orang bisa masuk ke dalam jannah. Maka mereka mengakui, ya Allah, ini nikmat yang sudah besar. Mau ditambah apa lagi? Bagaimana ya kalau saya sendiri juga khawatir sih kalau bisa masuk ke dalam jannah. Karena memang jannah itu tidak mudah untuk ditembus gitu ya. Tidak mudah bapak ibu. Kecuali memang sudah dipilih oleh Allah SWT. Karena kadang-kadang kita itu ya, yang kita alami loh, kita manusia itu memang satu saat kadang-kadang mengalami satu saat pengen bermaksiat. Wah, aku mau apik terus toyo. Sekali-kali bermaksiat gitu. Padahal ketika orang itu tergelincir, itu tidak dengan batu yang besar. Batu yang kecil itu bisa menggelincirkan. Misalnya, naudzubillah min syarri dzalik ya. Model sekarang adalah perzinahan lewat WA, SMS dan sebagainya. Di WA temannya itu, cuma WA, gimana kabarnya, baik, sholatnya bagaimana, baik. Kira-kira pertanyaan itu bagus apa enggak? Bagus. Pekerjaannya bagaimana? Hanya 1 hari, 2 hari, sepekan sudah usah. Itu namanya tergelincir. Alam azzahu azzahu. Hati-hati ya. Ya saya sendiri itu orang yang ngomong. Apalagi saya ini kan banyak murid-murid perempuan dan banyak ustadzah-ustadzah. Kayak ayu-ayu sisa. Kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak kegelengir. Naudzubillah. Jadi
Nggih jumlahnya satusan pun yo 200 ra wonten. Ki ayu-ayu kabeh kan. Gimana itu kan? Mereka kalau kepada saya Pak insya Allah taklim. Maksudnya ya menghormati karena gurunya. Mesti ya senyum, mosok karo gurune ora semua ini dan sebagainya. Ngelateni ya dekat dan sebagainya. Nek saya tidak ditolong oleh Allah, walah ya. Nauzubillah saya. Duk Renia gelem para kira-kira. Ustazah kesini, gelem apa enggak kira-kira? Pasti maunya. 99%. Tapi ya alhamdulillah saya tidak melakukan seperti itu. Masih ditolong lah. Saya sendiri khawatir bapak-bapak ibu ya. Kalau kita itu tidak memohon kepada Allah supaya selamat, itu ya terlalu sombong. Ini nanti akan tergelincir. Mudahnya nek jenengan nyepeda motor orang hati-hati sombong, itulah ngepot-ngepot. Dilalah gelasan. Apa dilalah itu ya bahasa Indonesia? Seperti itu. Orang hati-hati. Bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala fayaksiful hijab, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala membuka hijab. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim, maka tidaklah diberi sesuatu yang lebih tercintainya kepada mereka daripada memandang Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya ziyadah, itu yang namanya ziyadah. Jadi pada waktu itu yang paling disukai oleh mereka yang ada di dalam jannah adalah melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan lihat bentuknya, tapi zat. Tidak boleh mengatakan bentuk. Kita tidak tahu bentuk. Tidak boleh mengatakan Allah berbentuk. Laisa kamitslihi syai'. Tidak boleh mengatakan Allah berbentuk dan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak seperti yang lainnya. Jadi harus mengatakan apa? Zatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling mereka sukai. Summa tala hadiyah lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang ahsanu dia akan mendapatkan al-husna. Al-husna adalah jannah. Wa ziyadatun, ziyadah di sini adalah nazar Allah Subhanahu wa taala. Di surat Yunus ayat 26 itu. Jadi kalau bapak-bapak saya sendiri menjadi orang-orang yang ahsan, itu nanti akan mendapatkan husna, akan mendapatkan jannah. Tambahannya adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika penjenengan itu beribadah, itu seakan-akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika jenengan tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, jenengan dilihat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya itu ihsan. Jadi pas sholat niku kira-kira saged mirsani Allah mboten? Allah apa nanti sakit mirsani Allah, betul ya? Ning nek mboten saged kedah kraos nek niku jenengan dipirsani Allah. Jadi nek Allahu Akbar nggih tenanan niku. Jadi mboten Allahu Akbar nek dipirsani iki kira-kira nek salat dengan cara begitu itu salat Allahu Akbar. Kira-kira jenengan dan saya gitu enggak? Halo, ra kroso. Terus Allahu Akbar mikir. Kelambiku mau sinang jogo. Siko wong piye kae? Kayak ana duwite sisa. Satu apang limo ya Allah. Kan mikir gitu. Itu dipirsani Allah loh. Jenengan merasa dipirsani Allah. Kira-kira merasa dipirsani Allah betul? Mang jawab ya mbak, ya mbak. Pas sholat ini lho. Kalau seandainya kita sudah merasa begitu, dipirsani Allah, itu insya Allah luar biasa. Sudah akan mendapatkan husna. Wa fi afradil muslim an Jabir fi hadisi inna allaha yatajalla lil mu'minin
yadhaqu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala nanti akan melihatkan kepada orang-orang yang beriman ini. Jadi wajahnya Allah Subhanahu wa taala kan di sini kan lil mukmin ya. Jadi tidak lil kafir, lil mu'min, yakni fi arasatil qiyamah wa fi hadil ahadis anal mu'minin yang duru ila rabbihim azza wa jalla fil arasat wa fi rawdatil jannah. Jadi nanti akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di taman-tamannya jannah, di tempat-tempat yang luas ya, akan bisa melihat. Itu keutamaan kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman ya tidak dapat. Beriman itu yaitu tadi ya diantaranya. Kalau bapak-bapak masih menjalankan riba, itu iman apa betul? Yang saya cita utang nombang betul. Ije. Nah, berarti orang beriman. Riba itu pun dilarang. Piye wong? Ya rasa piye-piye. Arek pengen nyoba surga kon rokok. Bapak-bapak dan saya ini masih ngapusi nopo mboten. Cek ngapusi yes, belum beriman. Bapak-bapak dan ibu-ibu cek senengane mengurangi takaran bang. Masih pemarah apa enggak? Sama tetangganya baik apa enggak? Sama orang lain itu berprasangka baik atau buruk? Mencari ilmu itu senang apa enggak? Di banyak pertanyaan yang harus kita jawab. Mlebu surga jebule angel. Halo. Terus apakah kita putus asa? Tidak, karena ketika seseorang itu mampu menjalankan kebaikan-kebaikan dengan rasa tidak ada putus asa padanya, Allah akan nolong. Kan Allah sudah mengatakan, huwa syifa'u wa hudan wa rahmah lil muttaqin. Itu Al-Qur'an itu adalah syifa yang akan dengan sebab Al-Quran itu akan memberikan hidayah. Karena orang membaca Al-Quran dapat hidayah. Orang membaca Al-Quran akan tahu bagaimana dia harus berbuat. Orang membaca Al-Quran dia akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah orang berbuat, maka rahmatnya Allah turun. Ketika saya sendiri dan penjenengan mampu mengerjakan satu saja misalnya kebaikan-kebaikan, saya hanya satu, ya Allah, lainnya nggak mampu. Tapi kalau benar-benar memang itu yang kita mampukan, rahmatnya Allah akan turun. Misalnya ngaji nih, teko terus ngantuk. Halo. Misalnya saya seperti ini ya Allah, gitu ya. Pokoknya anggar ngaji ngantuk. Halo. Rahmatnya Allah turun apa enggak? Turun. Karena dia mampu itu. Makanya yang ngaji itu biasanya terus tenang, sakinah gitu ya. Ini ngantuk boleh nih? Saya suruh boleh ngantuk ya? Sorry. Ya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa hada bihamdillahi majmu'un alaihi baina sahabah wa tabi'in wa salafu hadil ummah kama huwa muttafaqun alaihi bainal a'immatil Islam wa hudatul anam. Ini adalah Maha Suci Maha terpuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita semua. Insya Allah ya, bisa melihat Allah dengan jelas. Ayat yang sudahnya taswadu wujuhul usati yaumal qiyamah. Taswad yang akan menjadi hitam wajah orang yang usah bermaksiat nanti di yaumul qiyamah. Jadi orang-orang yang bermaksiat, bapak-bapak ibu, di dunia saja itu kelihatan sekali. Ketika jenengan itu tadi bermaksiat melihat gambar naudzubillah,
gambar yang nggak genah gitu ya, maka wajah jenengan sudah kelihatan kok, rotok peot-peot gimana, matanya juga sudah kelihatan gitu, sepet-sepet gitu, kelihatan. Apalagi nanti di akhirat sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hitam, itu pasti. Halo, jangan kalau bermaksiat itu seneng apa seneng? Lu berapa sih jawab? Seneng, astagfirullah, seneng. Susah untuk berbuat kebaikan-kebaikan gitu. Apapun kemaksiatan itu. Maka di sini dikatakan adalah menjadi hitam. Wa wujuhu yawma idin basirah tadhunnu ayyuf ala biha faqirah. Hadhihi wujul fujar. Ini adalah wajah-wajahnya orang-orang yang berbuat dosa. Takunu yaumal qiyamah basirah. Nanti di hari kiamat wajahnya menjadi hitam muram. Tidak menyenangkan gitu ya, menakutkan. Qala Qatadah kalihah taghayyaral alwanuha, akan berubah menjadi hitam, berubah warnanya. Jadi orang yang fujar, orang yang berbuat keburukan itu nanti wajahnya akan menjadi hitam. Tadunnu bermakna tasdakinu, maknanya adalah yakin. Yakin untuk apa? Yakin ayyuf ala biha faqirah, nanti dia akan diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditimpakan kepada dia halikah, kehancuran, kebinasaan. Jadi orang yang berbuat dosa itu yakin nggak dia akan ditimpa keburukan? Halo, yakin betul? Wong mencuri ini boleh? Jangan deh. Orang mencuri itu sebenarnya dia tahu nggak kalau itu dosa? Tahu. Terus yakin nggak nanti akan disiksa? Yakin. Kenapa berani? Hah? Buat makan gitu. Wong sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah punya tanah, tapi kok masih mencuri? Apa buat makan? Buat apa kira-kira? Buat menumpuk-numpuk harta. Dikira hartanya itu akan mengekalkannya. Dikira hartanya itu akan menyelamatkannya. Dikira dengan harta itu dia akan dimuliakan. Dikira dengan harta itu dia akan menjadi hidup selamanya. Kenapa masih menjadi seperti itu dan dia tidak takut? Sebenarnya takut. Maka orang yang mencuri itu tidak ada rasa ketenangan. Siapapun itu, yang dicuri kecil pun dia tidak tenang. Terus dikai senang dewi-dewi juga senangnya koncone. Kira-kira tenang apa enggak? Bonek mana ngerti gini kan? Enggak tenang kan? Tapi saya kira ya di sini enggak ada Pak Didik wis ngai luwih. Di orang di kampung-kampung itu kalau rewang itu kan snacknya macam-macam. Dia sebenarnya ngambil kacang, ngambil itu kalau nggak izin sama tuannya itu sebenarnya ada rasa tidak nyaman gitu. Nah, itu orang mencuri itu demikian gitu. Karena memang ya nasnya begitu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qala Qatadah syarrun. Qatadah mengatakan yang namanya ayyuf ala biha faqirah, nanti adalah dia akan dapatkan keburukan, menimpa kepada dia keburukan. Wa qala Ibnu Zaid, berkata Ibnu Zaid, tadunnu an satadkhulun nar, yang dimaksud dengan ayyuf ala biha faqirah itu dia yakin nanti akan masuk ke dalam neraka. Insyaallah. Wis pengin jan ngerti nek mlebu neraka kok dilakoni gitu. Kalau bahasa kita wis baca teles sisan belum gitu ya. Dan itu orang bahasa putus asa. Dikira nanti di akhirat itu kayak di dunia, nggak bisa.
orang-orang yang mohon maaf, naudzubillah, berbuat kemaksiatan itu dia nekat gitu. Itu tadi, karena merasa akan mendapatkan sesuatu. Wa hadzal maqamu kaqali ta'ala yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Pada hari itu tabyad dan hari itu adalah taswad. Jadi nanti wajah-wajah kita, kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang ihsan, akan menjadi putih wajah-wajah kita. Ketika kita naudzubillah min syarri dzalik, jadi orang-orang yang buruk, naudzubillah min syarri dzalik, akan menjadi hitam wajah-wajah kita. Wujuhun yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsyirah wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah talhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Wajahnya nanti pada hari itu musfirah, bersenang-senang, wajahnya bersinar-sinar. Dhahikatun mustabsyirah, senang, bangga, bergembira. Tapi ada yang ghabarah, wa wujuhu yauma idin 'alaiha ghabarah, berdebu. Jadi wajah yang berdebu dengan wajah yang sekarang namanya apa itu, wajah glowing, kan beda. Jadi kan kalau mirsani Kiai Putri sing glowing karo Kiai Putri sing boten glowing beda boten. Oh, pinter banget. Beda Pak Lurah dari beda. Apa nih pas jakon Pak Lurah mau glowing. Kayak ora glowing. Ya beda sekali. Di dunia itu kalau menjadikan mirsani itu Kiai Putri sing glowing itu ya senengnya masyaallah. Kok iso? Lalu nemplek pleset gitu ya, karena sangat halusnya dan bersihnya. Tapi yang nyun sewu yang nggak pernah dibersihkan itu ya berdebu. Soalnya malah kena debu ditok nih gitu, sampai uir, nah kan tidak. Tapi nanti yang membuat putih dan membuat berdebu itu bukan make up, bukan alat glowing yang ada sekarang ini. Yang bisa memutihkan wajah, yang bisa menghitamkan wajah adalah amal perbuatan kita. Ketika kita berbuat buruk, wajah kita jadi hitam. Saya punya murid ngaji, kecelakaan terus meninggal. Wajahnya sebelum meninggal itu jelek Bapak Ibu, jadi hitam. Dideloi orangnya neng tetap sholat gitu. Tapi ketika meninggal, saya yang memandikan, saya mengkapan itu, wajahnya itu putih, putih, jadi putih. Saya sampai terheran-heran sampai sekarang, sudah lama. Mungkin keikhlasan dia ngaji ya. Jadi bapak-bapak sing hitam saat ini belum saya khawatir. Jadi kalau glowingnya itu dengan amal soleh, dengan ibu-ibu yang sekarang betul glowing, mereka betul ngangge make up, salahnya dengan wudu, dengan taubat, nanti akan jadi glowing. Nah, sing glowing sekarang dengan make up itu untuk berwudu saja iman. Halo, dia mau betul mau wudu, di mana sih? Hilang no glowingku, mau wudu nggak? Lah yang tidak pernah pakai itu wudu di mana-mana wes. Insyaallah. Jadi memutihkan wajah, menghitamkan wajah itu adalah dengan amalan-amalan, bukan dengan kosmetik. Lah apa pakai kosmetik nggak boleh? Boleh ya, ibu-ibu pakai kosmetik boleh ketika dengan suami. Ya, ketika di luar ya tidak boleh, nanti menimbulkan syahwat gitu ya, sehingga sing biasanya domisan masya Allah jadi dosa. Nah gimana ya, tidak usah memakai make up, tapi make upan tetap dikerjakan supaya suaminya senang.
nek nang omah remasonan Joko nek apa Alhamdulillah bisa ini kayak ibu jangan gitu ya. Ibu antum boleh nih belum ya koyo jadi raketok wajahin koyo iya panas kabeh ya. Kembali ke ini, jadi nanti akan ghabarah tarhaqu wa qatara ulaika humul kafaratul fajrah. Jadi yang mereka wajah-wajahnya hitam itu adalah kafarah wal fajrah gitu ya. Orang-orang yang kafir dan orang-orang yang berbuat fajir. Jadi kalau bapak-bapak ibu-ibu itu tidak berbuat kafir, ya kafir itu tidak melakukan mengingkari ya, dia beriman. Kemudian fajir itu orang yang melakukan keburukan, itu tidak mungkin akan wajahnya hitam. Halo, jadi bersyukurlah kita mau berbuat baik gitu. Tapi kalau berbuat buruk, siap-siap istighfar. Wujuhu yawma idin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Jadi wajah-wajah mereka nanti khasyiah, itu sedih. Kenapa kok mereka sedih? Karena amilatun nasibatun, amalannya itu sudah amalan yang sia-sia. Dia berbuat baik tidak diganjar oleh Allah, berbuat baik tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersedekah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia perbuatannya. Taslana rohani, dimasukkan ke dalam neraka yang panas. Siapa itu bapak-bapak ibu yang kafaroh tadi? Ini kisahnya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menangis ketika melihat orang pendeta-pendeta itu kok bisa ya. Mereka kan dakwah, mereka kan berbuat baik ya. Mereka berbuat baik, ya'murunan nas, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat baik, beri kebaikan. Gitu. Tapi kok tidak beriman gitu ya. Nah, ini yang menyebabkan beliau menangis itu. Sebenarnya mereka punyakan untuk dapat ganjaran. Lah bapak-bapak dan ibu-ibu saya sendiri ini ketika beramal baik dengan niatan yang salah, niatnya tidak karena Allah Subhanahu wa taala, sama saja dengan mereka. Artinya niatan kita adalah tujuan kita. Tujuan kita untuk siapa kita berbuat itu? Saya ngaji, jenengan baca Quran, jenengan berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada semuanya. Itu niatnya untuk siapa? Kalau niatnya untuk Allah, benar itu akan diganjar. Tapi kalau niatnya sewu, Pak Lurah misalnya sewu, nyumbang niatnya enggak kok. Lurah ya masa nyumbang. Nah itu udah niatnya salah ya. Udah dapat pahala nanti Pak Lurah. Maka Pak Lurah ketika nyumbang ya bismillah karena Allah. Tidak nyumbang ya bismillah. Ini enggak ono tak kira Pak Lurah masa rawuh ora tung gitu kan. Saya sendiri niatnya apa? Maka niatnya ini jadi sangat-sangat penting. Maka para ulama itu ketika mau berbuat sesuatu itu niat ditata. Dan tidak ada ulama yang menuliskan kitab-kitab itu tentang akhlak akidah. Itu tidak menempatkan niat di awal, tidak ada. Mesti ditaruh di paling depan itu niat, karena memang untuk menata supaya tidak keliru. Ya, bapak-bapak ini niat yang kesini sare nopo terus ilmu ya gitu. Tak kira betul nonton sing niate sare ya. Halo. Nah kalau ada dirubah niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Loh, waktunya habis. Ya sudah. Jadi kesimpulannya bapak-bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sendiri dan jenengan semua hendaklah menjadikan wajah-wajah kita menjadi wajah-wajah yang putih, wajah-wajah yang berseri-seri, yaitu dengan dihiasi dengan amal soleh,
istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihiasi dengan kemaksiatan. Kalau dihiasi dengan kemaksiatan, wajah-wajah kita akan jadi hitam. Ketika meninggal itu akan menjadi hitam. Tapi ketika kita banyak beramal soleh dan beristighfar, meninggal dunia nanti sudah kelihatan wajahnya sudah berseri-seri. Coba nanti jangan bersani ketika memandikan orang meninggal dunia, itu sudah kelihatan dari situ wajahnya bersih, wajahnya medeni. Ya jangan dicerita-ceritakan. Wow, mau medeni koyo ya tidak usah dicerita-ceritakan. Cukup jadi pelajaran kita. Mau belajar. Gaweane mendem wong ini tidak usah dicerita-ceritakan. Halo, siap ya? Jadi jangan membuka aib dan menutup. Saya kira demikian. Berdoa kerso. Allahumma rahimna bil Qur'an wa ja'alna imama wa nuran wa hudan wa rahmah wa dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa rzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafana. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna kitab. Allahumma aslih lana fid dinina wa wasi' lana fid dainina wa barik lana fi rizqina. Allahumma abrik 'alaina as-sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina ma la yarhamuna. Allahumma inna nas'aluka jannatan firdausi ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi hadzal makan. Allahumma barik fi hadzal makan. Allahumma barik fi hadzal makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sesuatu yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.